Ya, grup musik Run baru aja ngerilis album studio mereka yang ke-6 dengan judul besar Teater Nestapa. Ada 12 track di situ, tapi lagunya sendiri ada 11 ya, karena track 1 itu cuman prolog. Dan di track 2 ada lagu dengan judul Hey Tunggu Dulu. Satu-satunya lagu di album ini di mana Run menginvite Salma Salsabil. Kalau bahasa Runnya sendiri mereka menyebutnya sebagai kolaborator ya. Yang bahasa umumnya itu sebenarnya featuring. Dan gua akan coba review lagu ini. Tentunya dengan pengetahuan musik gue yang seadanya, sekali lagi ini adalah pendapat pribadi gue tentang lagu ini. Pertama kali gue dengerin preview lagu ini di TikTok yang durasinya cuma 30 detik dan itu berupa potongan bagian chorusnya. Ada suara Salma di situ sebagai harmonizing dan gue berpikir ya ini lagu pop up temporan pada umumnya gitu dan previewnya itu terdengar sangat-sangat komersil dengan notasinya. Jadi ini tipe lagu yang gak butuh lama buat orang untuk suka. Dan lu sangat bisa suka lagu ini ketika pertama kali atau mungkin kedua kalinya lu dengerin lagu ini. Tapi setelah gue denger versi fullnya di Spotify, lagu ini ternyata tidak sesederhana yang gue bayangin saat mendengarkan previewnya. Dan gue jadi paham kenapa Nino bilang kalau satu-satunya kolaborator yang pas untuk lagu ini ya Salma Salsabil. Nanti gue akan bahas kenapa, tapi sekarang gue mau ke struktur lagunya dulu. Secara struktur lagu ini hanya punya satu verse, kemudian ada bridge, lanjut ke chorus, lalu ada bagian rapnya di situ, dan terakhir ada bagian koda. Jadi strukturnya kayak gitu ya. Untuk lirik, interpretasinya Lukas dan dia tetap pakai rima, bahkan bagian rapnya juga. Dan itu ditulis dengan sangat amat rapi. Dan setelah gue cek di musik videonya, ternyata semua personil Run ikut dalam menulis lirik. Sekarang kita ke aransemen dan karakter lagunya. Balik lagi ke cerita gue di awal soal perspektif gue yang langsung berubah ketika mendengarkan versi fullnya. Dari detik awal ketika ketukan drumnya masuk, itu udah dikasih sedikit groove funk di situ ya. Lalu ada rhythm yang gue nggak tahu apa itu, kayaknya synthesizer. Terus bassnya masuk dan juga ngasih nuansa funk lagi. Dan ketika masuk bridge, mulai ada ad-libs dan vokalnya dibikin harmonizing di situ. Dan vibe R&B-nya langsung naik di bagian itu. Dan seketika terlintas di otak gua, ini lagu pasti ada bagian rapnya. Dan ternyata benar. By the way, lagu ini ada di 103 BPM ya. Jadi temponya ada di medium. Menariknya ketika masuk ke bagian chorus, seketika musiknya jadi Run banget gitu. DNA musik Run itu langsung kerasa di situ. Pop yang up tempo, ada nuansa 90s-nya juga di situ. Ceria, dan nggak tahu kenapa gue merasa ini emang dikonsep seperti itu. Ngasih ingredients baru tapi bahan utamanya tetap cita rasa Run gitu loh. Dan kalau ini memang sebuah konsep, menurut gue ini sangat berhasil. Jahitannya menurut gue sangat rapi. Dan satu lagi, bagian chorusnya itu dibikin linear dengan bagian rapnya. Dan itu salah satu bagian yang gue suka dan terdengar sangat renyah sekali. Jadi lu dapat banyak gitu loh. Ada sentuhan funknya, ada R&B-nya, ada Run-nya, ada hip hopnya, ada unsur elektroniknya. Dan yang menjahit semua itu adalah groove-nya. That's why Salma Salsabil ada di lagu itu. Itu mungkin salah satu alasan. Dan gue dari dulu udah sering bilang kalau groove-nya Salma itu emang kuat banget gitu. Mungkin gue sok tahu ya, tapi gue jadi paham kenapa Run menyebut ini jadi Runs. Bahwa ketika gue dengerin lagu ini gue gak dapet celah featuringnya. Ini kayak 4 orang yang udah nyatu aja gitu loh. Gue gak dapet bayangan kalau ini yang nyanyi adalah Run plus 1 orang lain gitu loh. Ini tuh kayak Run dulu punya vokalis cewek, personil cewek, terus dia keluar, dan sekarang balik lagi gitu loh, dan nyanyi bareng lagi. Yang tiba-tiba itu terasa klop aja gitu loh. Setidaknya itu yang gue dapatkan, yang gue rasakan ketika pertama kali dengerin lagu ini secara full ya. Dan secara vokal direct ini juga enak banget, pas banget, dan kalau kalian ngikutin Salma dari dulu, dan ngerti khasnya Salma nyanyi, kalian juga akan menemukan riff uniknya Salma di lagu ini. Di bagian bridge kedua Salma ngambil solo di situ, selebihnya dia ambil harmonizing dan ngasih improve kecil berupa ornamen-ornamen R&B. Jadi ya masuk akal kenapa Nino bilang kalau nggak Salma ya nggak akan ada siapa-siapa gitu. Dan Salmain pastinya udah tahu jejak musikalitas Salma itu kayak gimana. Salma itu jago banget di jazz, dia kuat di musik soul, dia juga bisa R&B, funk, blues, gospel, dan bahkan waktu dia kecil dia sering ngambil bagian-bagian nge-rap. Dan itu semua kalau ditaruh ke musiknya Run, hasilnya bakal compact. Dan inilah hasilnya gitu loh. Kemudian dari musik videonya, dari sinematografi, color gradingnya, dan lain-lain emang dibikin kayak film beneran ya. Dan dibikin nyambung juga dengan konsep besar album ini.
Padahal di musik video ini intinya soal perkara pertanyaan kapan nikah doang, tapi dibikin seniat itu gitu. Dan ada sedikit twist ya di endingnya yang ya bisa bikin orang senyum, kesel, atau mungkin ketawa ya dengan twist itu. Dan kesimpulannya ini lagu yang mengeksplorasi beberapa unsur musik tapi tetap berjalan di atas DNA-nya Run. Dan kehadiran Salma Salsabila memberikan garis warna yang cukup, tidak lebih tidak kurang. Jadi frasa yang tepat untuk menyimpulkan lagu ini ya inilah Runs gitu loh. Run plus S tanpa spasi. Dan jangan lupa dengarkan lagu ini di semua platform musik di Indonesia. Jangan didengarkan apalagi di-download secara ilegal. Mari hargai karya musisi dan seniman tanah air. Dan seperti biasa buat teman-teman yang berkenan untuk mendukung atau mengapresiasi konten-konten gua, boleh dengan mengirimkan donasi melalui link yang ada di profil, karena itu akan sangat membantu gua sebagai konten creator. Sekian dari gua dan sampai jumpa lagi di video review berikutnya.